Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dimana video pembelajaran ini tonton. Kembali bersama saya Dr. Sudarmo dalam materi pemantapan matematika wajib kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan rasional yang merupakan materi kelas 10 semester 1. Itu ada pada KD 3.1 persamaan nilai mutlak, 3.2 ada pertidaksamaan rasional. Oke, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Mari kita ikuti pembelajaran berikut. Yang pertama, saya akan memberikan pembahasan dan contoh tentang penentuan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nilai mutlaknya adalah seperti ini. Ada dua cara sebenarnya, bahkan ada tiga cara sebenarnya, tapi yang akan saya sampaikan di sini adalah dua cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu adalah fx sama dengan harga mutlak atau nilai mutlak dari ax tambah b. Ini dapat kita selesaikan dengan dua cara seperti tadi saya katakan dalam hal ini, tetapi sebenarnya ada tiga cara. Yang pertama adalah ax tambah b ini akan bernilai positif untuk daerah lebih dari 0. Nah, ini ax tambah b akan bernilai ax tambah b ini positif jika ax tambah b ini lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif ax tambah b jika ax tambah b nya itu kurang dari 0. Mungkin agak sulit ya, karena terlupakan materi kelas 10. Nah, jalan yang ini bisa disederhanakan dengan menggunakan seperti ini. Ax tambah b sama dengan c, misalnya saya umpamakan seperti ini ya. Ax tambah b sama c dapat diselesaikan dengan cara yang lebih cepat lagi adalah satu, bahwa nilainya ini c kan nilai daripada ini. C ini bisa bahkan positif apa ax tambah b, maka dia akan menjadi ax tambah b sama dengan c atau ax tambah b sama dengan min c. Kenapa demikian? Kalau positif tetap akan positif, kalau negatif di harga mutlakan akan positif juga. Ini cara cepatnya. Cara yang lain adalah menggunakan mengkuadratkan kedua luas. Artinya misalnya ax tambah b sama dengan c ini di kiri dikuadratkan, di kanan dikuadratkan, akan menjadilah seperti ini. Ya. Di kiri dikuadratkan sama dengan di c dikuadratkan, nanti kita menggunakan selisih kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita akan membahas sebuah contoh. X kurang 2 sama dengan 3, baik kita gunakan dengan cara nilai mutlak, kita gunakan juga dengan mengkuadratkan. Oke. Nah, perhatikan pembahasannya, contohnya. Menggunakan definisi seperti tadi katakan X kurang 2 sama 3, ini kita memakan AX tambah B sama dengan C, sehingga hasilnya adalah AX tambah B sama C atau AX tambah B sama dengan min C. Nah, dalam hal ini X kurang 2 sama 3, harga mutlak X kurang 2 sama 3 dapat kita selesaikan dengan cara yang mudah, menjadilah X kurang 2 sama dengan 3 atau X kurang 2 sama dengan min 3. Bedanya di mana? Ini aja, 3 dan min 3. Jadi kalau nanti ada contoh yang lain, misalnya 2x tambah 10 sama dengan 20, harga mutlaknya itu jadilah 2x tambah 10 atau 2x kurang 10. Nah, itu. Ya, nah dalam hal ini kita fokus pada penyelesaian ini. Bagaimana penyelesaiannya? Pindahkanlah min 2 ini ke ruas kanan, min 2 ini juga ke ruas kanan. Jadilah tambah 2, sehingga menjadilah X sama dengan 3 tambah 2 atau X sama dengan min 3 tambah 2. Tinggal mengoperasikan. X tambah 2 5, min 3 tambah 2 min 1, sehingga hasilnya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Inilah penyelesaiannya, nilai X-nya. Nah, coba kita uji apakah benar. 5 kurang 2 berapa? 3. Agak mutlak 3? 3. Min 1 kurang 2. Min 1 kurang 2 kan min 3. Di harga mutlakan adalah 3. Maka penyelesaiannya lah X sama 5 atau X sama min 1. Nah, ini ya. Sehingga HP-nya itu adalah X kurang 1 atau X kurang 5. Harus dicantumkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan bila mana Anda tidak mengerti cara ini? Rasanya lebih mengerti ini. Kuadratkan dua ruas, berarti
X kuadrat sama dengan 3 ini, harga mutlak X kuadrat X kurang 2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat, sama-sama dikuadratkan kiri dan kanan. Setelah itu pindahkanlah 3/2 ini ke kiri, menjadilah seperti ini. Atau ubah kurung dulu baru dipindahkan. Nah, setelah ini dipindahkan ke kiri menjadilah sama 0. Ingatlah pelajaran SMP kelas 9 yang namanya selisih kuadrat. Inilah yang biasanya mengendalikan Anda. Sehingga ini dianggap A, ini dianggap B, jadilah X kurang 2 tambah 3 kali X kurang 2 tambah min kurang 3. Nah, ini biasanya Anda akan kendala kalau menggunakan cara ini. Oke, tetap diketahui biar ketua cara tahu. Buka kurungnya ini. X kurang 2 tambah 3. X kurang 2 tambah 3 min 2 tambah 3 adalah plus 1. Kurang 2 kurang 3 adalah kurang 5. Nah, difaktorkan seperti ini. Kemudian X sama dengan X tambah 1 dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0. Jadilah seperti ini, bahwa X-nya adalah min 1 atau X-nya sama 5. Samalah jawabannya di sini. Ya. Nah, itulah caranya. Nah, silakan Anda bandingkan mana enaknya gunakan, silakan. Ini rasanya lebih mudah daripada yang kuadrat. Ya. Oke, itu untuk pembahasan persamaan nilai mutlak. Sekarang adalah pembahasan tentang pertidaksamaan rasional. Nah, bentuk umumnya seperti yang telah dijelaskan pada waktu di kelas 10 seperti ini. Ada pangkatnya, ada pecahan-pecahannya. Lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0 atau kurang dari sama 0. Prinsipnya adalah sama. Ini bentuk umumnya. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Diingatkan sekali lagi untuk apa yang sebenarnya pada waktu di kelas 10. Pertama, ya, di ruas kanan, ini kok himpunan ya. Ya, persamaan ya nolnya di ruas kanan diusahakan menjadi 0. Kalau belum 0, ya usahakan menjadi 0 ya ruas kanan. Kemudian tentukan pembuat 0. Nah, ini penting. Pembuat 0, pembilang dan penyebutnya. Nah, yang ketiga, terus lebih dahulu pembuat 0. Tulis lebih dahulu pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap interval pada garis bilangan. Ya. Kemudian tentukan daerah penyelesaiannya, apakah dia kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kelima, baru kita membuat himpunan penyelesaiannya. Wah, cukup panjang kalau dibaca ini. Oke, langsung aja pada contohnya. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, ini rasional. Yang pertama adalah, apakah di ruas kanan sudah 0? Sudah, tidak usah ngubah lagi. Oke, kita akan selesaikan. Karena tidak ada mengubah lagi, ruas kanan sudah 0, maka kita cari pembuat 0-nya. Baik pembuat 0 pembilangnya, di atas pembilang, pembuat 0 penyebutnya. Jadi yang di atas adalah pembuat 0-nya adalah X kurang 3 sama dengan 0. Ketika min 3-nya pindah ke kanan, maka X sama dengan 3. Berapa kurang 3 sama 0? X sama dengan 3. Inilah pembuat 0 pembilangnya. Dengan cara yang sama untuk penyebutnya. X tambah 1 sama dengan 0. Berapa tambah 1 sama 0? Maka X-nya adalah min 1 atau pindahkan satunya ke kanan menjadi min 1. Nah, dapatlah dua buah bilangan 3 dan min 1. Min 1 dan 3 sama. Min 1-nya di kiri, 3-nya di kanan kalau dalam sebuah garis bilangan. Tetapi syaratnya adalah penyebutnya ini tidak boleh 0, karena kalau ada 0 penyebutnya maka tidak definisikan. Untuk itu syaratnya adalah X tambah 1 tidak sama dengan 0. Akhirnya X tidak sama dengan min 1. Nah, bagaimana? Ini kan X sama dengan min 1. Ini kok X tidak sama min 1? Ini hanya syarat untuk ketika kita membuat HP-nya atau membuat lingkaran kecilnya. Tetapi ini tetap dicantumkan. Maksudnya adalah begini. Kita buat garis bilangan. Di sini ada 2 titik. Titiknya karena kita ada 2 titik. Inilah min 1. Ya. Ini adalah 3. Nah, perhatikan ini ada lubang.
Kenapa? Karena X tidak boleh min 1. 3-nya tertutup karena sama dengan. Nah, itu bedanya menyebabkan tadi. Kalau tidak ada sama dengan min 1, maka hanya berlubang. Setelah itu kita akan mengisi tanda. Tanda apa? Daerah ini ada 3. 1, 2, 3. Apakah plus min plus? Apakah min plus min? Cara cepatnya begini. Perhatikan tanda X ini. Kalau tanda X ini sama, ini kan plus, ini plus sama kan? Maka dia mulai dari plus min plus. Kalau sama, apakah dia juga min min? Juga demikian. Ya, perhatikan tanda itu. Jika berbeda, ada min, ada plus, atau ada plus, ada min, tandanya, maka kita mulai dari min plus min. Karena ini tandanya sama dalam arti juga plus plus, maka mulai dari plus, baru setelah bunga min plus. Itu cara cepatnya. Tetapi kalau lupa, cara aman ini uji. Nah, sekarang di bawah min 1, ya anggaplah Anda nggak tahu ini, belum tahu. Bawah min 1 kan ada min 2, min 2 ditulis sini, min 2 kurang 3, min 5. Min 2 tambah 1, min 1. Jadi, hasilnya adalah min 5 per min 1, min bagi min kan plus. Ini kan plus, maka taruhlah plus. Demikian juga di sini, min 1 dan 3 daerah kedua, ini 0 letaknya ya. Kalau 0 kurang 3, min 3. 0 tambah 1, 1. Min bagi plus, jadilah dia min. Min 3 bagi 1 kan min 3. Ini min, maka tandanya min. Demikian juga daerah ketiga. Di atas 3 ada apa? Ada 4. 4 masukkan. 4 kurang 3, 1. 4 tambah 1, 5. Berarti 1 per 5 positif. 1 per 5 positif. Nah, ini itu cara amannya. Tapi cara cepatnya ini. Ya. Nah, terus bagaimana? Kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu adalah daerah positif. Maka daerah positif inilah yang akan dicari. Kalau kurang dari 0, daerah negatif. Nah, karena dia lebih dari 0, maka yang positif daerahnya adalah ini. Ini dan ini. Tetapi dalam ini, AP-nya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Karena ada terpotong atau, sehingga jadilah begini. Itulah himpunan penyelesaiannya. X kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Lah ini kan kurang, ini lebih dari. Ini tidak ada sama-sama karena ini berlubang. Tadi syaratnya adalah X tidak sama dengan min 1. Ya, kalau ini tertutup maka lebih dari sama dengan. Ya, seperti itulah juga. Mudah-mudahan dimengerti ya 2 KD yang kita pelajari, nilai mutlak dan pertidaksamaan rasional. Sekali lagi ini mengingat pelajaran kelas 10 semester 1 tentang kedua KD tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dalam materi-materi lain bersama kami dalam pemantapan kelas 12. Oke, jangan lupa dicoba latihannya.